Halo, perkenalkan nama saya Siona Geraldine Ritanot dengan NIM 21716501107 dari kelas Ikom B. Pada video kali ini, saya akan membacakan ringkasan dari buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suweroso. Bagian pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Segi pengantar. Dalam bahasa asing, kata pengantar diartikan inleiding dalam bahasa Belanda dan introduction dalam bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan ilmu hukum. B. Segi ilmu hukum. Yang dimaksud dengan ilmu hukum dapat dilihat dari berbagai pakar ilmu, antara lain Cross, memberikan definisi. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Istilah pengantar hukum ini sudah dipergunakan di Jerman pada akhir abad ke-19 dan juga permulaan abad ke-20. Sedangkan di Indonesia, istilah pengantar ilmu hukum ini pertama kalinya dipergunakan di tahun 1942 dan sampai sekarang masih dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Pengantar ilmu hukum ini juga memiliki kedudukan di antara ilmu sosial yang lainnya, seperti untuk menyelidiki tingkah laku manusia dan kedudukan PIH sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Adapun yang dipelajari oleh ilmu hukum, juga masalah manusia khususnya tentang kaidah kehidupannya. Bila ditinjau dari segi disiplin, hukum PIH bagian dari filsafat dan politik hukum. Pengantar ilmu hukum ini memiliki hakikatnya, yaitu untuk memberikan gambaran-gambaran mendasar dan memperjelas mengenai arti permasalahan dan juga berbagai persoalan yang ada di bidang hukum. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita yang ingin mempelajari hukum harus terlebih dahulu mempelajari pengantar ilmu hukum ini. Selanjutnya adalah hukum sebagai objek ilmu hukum. A. Arti hukum dari segi etimologi. Pertama, hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab atau bentuk tunggal, dan terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. 2. Rege. Rege berasal dari bahasa Latin rectum, yang artinya bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Sama seperti definisi menurut Prof. Dr. Van Kan dalam bukunya Juris dalam Belanda mendefinisikan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan hukum berkaitan erat dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan, dan kelanjutannya menimbulkan kedamaian dan dengan peraturan yang berisi norma. Peran dan fungsi hukum. Peran dan fungsi hukum tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk sosial. Di antaranya, satu, seperti dalam keluarga. Calon suami istri yang ingin mengikat diri dalam perkawinan yang telah diatur ke dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. 2. Dalam pekerjaan atau hubungan kerja. Contoh, orang yang bekerja pada suatu instansi dan menandatangani kontrak kerja sesuai dengan peraturan KUH Perdata bab 7A pasal 1601 A sampai C. 3. Berhubungan dengan hak. Contoh, seorang pemilik tanah yang menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya. A. Fungsi hukum. Sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai penggerak pembangun, dan yang terakhir fungsi kritis hukum. B. Tujuan hukum. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, pada bukunya berjudul Perbuatan Melanggar Hukum, tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Lalu ada Allgemeine Regels. Allgemeine Regels adalah peraturan-peraturan hukum. Jadikan patokan awal yaitu Regeling der Cooperative Verenigingen tahun 1876 menjadi Regeling der Cooperative Verenigingen tahun 1925 pada tanggal 28 Mei 1925. Kemudian ada keadilan yang disinggung dari Allgemeine Regels yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Hukum ditaati orang. Menurut Utrecht, orang menaati hukum bermacam-macam sebab.
Pertama, orang merasa bahwa peraturan ini dirasakan sebagai hukum. 2, menganggap peraturan hukum bersifat rasional dan supaya menerima ketentraman. 3, karena masyarakat menghendakinya. 4, karena adanya paksaan atau sanksi sosial sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Kemudian kodifikasi dan perkembangan hukum. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam himpunan orang-orang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Karena tiap-tiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing yang berbeda dengan daerah lain, sehingga penyesalan perkara dan putusan pengadilan juga akan berbeda-beda. Contoh, pada adat Sumatera Barat yang memegang garis keturunan adalah ibu. Jadi ibulah yang memegang peranan. Selanjutnya, aliran praktik atau hukum. Dalam praktik ada 3 aliran hukum, yaitu aliran legisme mengatakan bahwa satu-satunya sumber hukum ialah UU dan di luar undang-undang tidak ada hukum. 2, aliran hukum bebas atau free letter, hukum yang bebas menentukan atau menciptakan hukum, bebas melaksanakan UU atau tidak. 3, aliran atau penemuan hukum. Aliran pegang pada UU namun tidak seketat legisme, sebab hakim punya kebebasan yang terikat. Lalu, aliran hukum Indonesia menggunakan aliran rechtspfinding, yang berarti hakim yang memutuskan perkara yang berpegang pada undang-undang hukum lainnya. Bab 16. Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Dalam kaidah hukum ini dinamakan hukum kebiasaan, yang akhirnya merupakan hukum bagi masyarakat. Bila tradisi tersebut menjadi tradisi yang turun-temurun dan akhirnya menjadi adat. Bila dalam adat ini dijatuhkan sanksi apabila dilanggar, maka lahirlah hukum adat. Bab 17. Penafsiran hukum. Hukum memiliki cara penafsirannya, yaitu A. Dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, penafsiran yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, sedangkan dalam objektif, penafsiran lepas daripada pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit dan luas, dalam pengertian sempit, restriktif, yaitu apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang, pada pasal 1756 KUH Perdata. Pengertiannya hanya uang logam saja, dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Sedangkan dalam pengertian luas, ekstensif, ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. A. Dilihat dari sumbernya. Penafsiran dapat bersifat otentik, doktrinair, hakim. Metode penafsiran, penafsiran gramatikal, penafsiran historis atau sejarah, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran otentik, penafsiran perbandingan. Bab 18. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sumber yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. A. Menurut beberapa pakar. Menurut Algra, sumber hukum terdiri dari A. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hukum sosial, hubungan kekuatan politik di situasi ekonomi, tradisi, keadaan geografis. B. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Menurut Ahmad Sanusi, membagi sumber hukum menjadi 2 kelompok, yaitu pertama sumber hukum normal. A. Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu undang-undang, perjanjian antar negara, kebiasaan. B. Sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu perjanjian, doktrin, jurisprudensi. 2. Sumber hukum abnormal, yaitu proklamasi, revolusi, kop,
mandated. B. Undang-undang. A. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. B. Terbentuknya undang-undang. Pembentukan undang-undang pelaksanaannya dilimpahkan pada badan dan diberi wewenang yang bersangkutan terhadap dua sistem dalam pembuatan undang-undang. Satu, sistem umum, yaitu sistem penyusun isi daripada undang-undang dengan hanya mengisi pokok-pokoknya saja. Satu, sistem hukum undang-undang lengkap, yaitu undang-undang oleh pembuatnya diisi dengan pasal-pasal yang lengkap sekali, terperinci dan juga jelas. Hak menguji. Suatu hak untuk menguji apakah suatu hak peraturan perundang-undangan bertentangan dengan perundang-undangan lainnya atau tidak, terutama Perundang-undangan Dasar 1945. A. Hak menguji terbagi jadi dua. Satu, hak menguji formil atau wewenang menilai badan yang sesuai tata cara UUD 1945. Dua, hak menguji material, wewenang menyelidiki atau menilai kesesuaian isi UUD 1945. D. Kebiasaan. A. Beberapa pengertian tentang kebiasaan. Menurut Prof. Dr. Sudikno, SH dalam bukunya Mengenal Hukum, 1986.282 menguraikan, kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajak, lazim, normal, dan adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga, yakni meliputi masyarakat negara yang berdaulat. B. Hukum kebiasaan. Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia 1966 120-122 menyebutkan hukum kebiasaan adalah himpunan kaidah yang dibiarkan tidak ditentukan oleh badan-badan perundang-undangan dalam suasana atau kenyataan, ditaati juga. Karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah itu sebagai hukum, dan telah ternyata kaidah tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badan-badan perundang-undangan. Perbandingan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Apabila diadakan perbandingan antara hukum kebiasaan dengan undang-undang, maka dapat diketahui. Pertama, kelemahan hukum kebiasaan. A. Hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis dan tidak menjamin kepastian hukum karena sifatnya yang beraneka ragam. 2. Persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. A. Keduanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat dalam masyarakat. B. Hukum keduanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum adat itu termasuk dalam hukum kebiasaan. Kebiasaan disebut istilah adat, dan kata adat berasal dari bahasa Arab yang dimaksud kebiasaan. Hukum adat merupakan hukum tak tertulis, disebut juga hukum tradisional, dan sudah menjadi kepribadian bangsa. Tata hukum Indonesia berdasarkan adat istiadat yang disebut hukum adat. Adat istiadat adalah peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat. F. Lain-lain. A. Tidak semua adat merupakan hukum. B. Hukum adat sebagian besar tak tertulis. Bab 20. Penggolongan dan klasifikasi hukum. A. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan berdasarkan pada 1. Berdasarkan sumbernya. Sumber hukum dapat dibagi menjadi dalam A. Hukum undang-undang, hukum traktat, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum ilmu. 2. Berdasarkan daerah kekuasaannya. A. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku di wilayah negara tertentu. B. Hukum internasional yaitu hukum yang berlaku di wilayah tertentu negara. C. Hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara lain berdasarkan negara lain. 3. Berdasarkan kekuatan berlakunya atau sanksi. Menurut sanksinya, hukum dapat dibagi dalam A. Hukum paksa atau hukum yang bersifat memaksa. B. Hukum tambahan atau bersifat mengatur atau menambah. Berdasarkan isinya. 4. Berdasarkan isinya. A. Hukum publik. Hukum yang mengatur tiap hubungan antar negara termasuk golongan. 1. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan umum yang mengatur perbuatan mana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran. 2. Hukum negara yang terbagi jadi dua, yaitu hukum negara dan hukum tata usaha negara. B. Hukum privat. Hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, kedua-duanya sebagai anggota masyarakat.
yang termasuk hukum privat, hukum perdata, hukum dagang, hukum perselisihan. 5. Berdasarkan fungsinya dan pemeliharaannya, dapat dibagi dalam hukum material, ialah hukum yang mengatur isi perhubungan antara kedua belah pihak. B. Hukum formil, ialah hukum yang menunjuk cara menjalankan. B. Hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi dalam A. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 7. Hukum berdasarkan wujudnya. A. Hukum objektif, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum. B. Hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. 8. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. A. Ius constitutum, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di masyarakat tertentu dalam suatu daerah. B. Ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. C. Hukum asasi atau hukum alam, hukum yang berlaku di mana-mana dan kapan saja dan untuk siapa saja. Bagian ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu. Kaidah hukum dan kaidah sosial. A. Kaidah sosial. Kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara berurutan adalah 1. Kaidah susila, yang artinya kaidah yang paling tua, terdapat di dalam diri manusia itu sendiri dan berasal dari hati nurani manusia. Kaidah ini membentuk nama perbuatan baik mana yang tidak. Contoh norma susila, jangan mencuri milik orang lain, hormatilah sesamamu, jangan berzina. Pelanggaran atas kaidah susila yaitu pelanggaran pada perasaannya sendiri. Sanksi hukumnya adalah penyesalan. 2. Kaidah kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan pada dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan dalam masyarakat. Contoh-contoh kaidah kesopanan, misalnya orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua, meminta izin lebih dahulu bila masuk rumah orang lain, jangan ludah di hadapan orang lain. Yang ketiga, kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Jadi norma agama atau kepercayaan adalah norma sosial yang aslinya dari Tuhan, yang isinya larangan, perintah-perintah, dan ajaran-ajaran. Norma agama merupakan ketentuan hidup manusia ke arah yang baik dan benar. Pelanggaran berarti menentang perintah Tuhan, akibatnya atau sanksinya datang dari Tuhan di akhirat. Contoh-contoh norma agama atau kepercayaan. A. Jangan membunuh sama manusia. B. Hormatilah ibu bapakmu. C. Jangan berbuat cabul. D. Jangan mencuri. 4. Kaidah hukum. Kaidah atau norma hukum ditunjukkan kepada sikap lahir manusia. Norma ini mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Sifat yang tampak pada norma hukum adalah A. Adanya paksaan dari luar atau sanksi dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan memindah tata tertib masyarakat dengan perantaraan alat-alatnya. B. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Contoh norma hukum, perkawinan yang adalah sah yang dilakukan secara hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974. B. Penggolongan kaidah. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menggolongkan keempat kaidah atau norma tadi menjadi 2 golongan. Yang pertama, tata kaidah dengan aspek pribadi. Yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi. C. Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Pertama, maksud dari kaidah hukum adalah kaidah sama, yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum. Contoh antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. A. Memandang manusia sebagai makhluk sosial. B. Sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja. C. Heteronom. D. Memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi. E. Sama memiliki wilayah berlakunya. D. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. 1. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari beberapa segi seperti berikut. A. Ditinjau dari tujuannya, ditinjau dari sasarannya, ditinjau dari sumber sanksinya, ada juga ditinjau dari kekuatan mengikatnya, dan ditinjau dari isi kaidah hukum yang memberi hak dan kewajiban. Sedang kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya memberi kewajiban saja. 2. Lalu perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. A. Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban.
B. Kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat dan resmi. Sanksi kaidah kesopanan dipaksakan masyarakat dan tidak resmi. 3. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. A. Asalnya kaidah kesopanan dari luar diri manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. B. Kaidah kesopanan berisi aturan ditujukan kepada sikap lahir manusia. C. Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak terjadi jahat. Bagian 4. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Subjek hukum. B. Manusia sebagai subjek hukum. 1. Dasar hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum yang punya hak dan kewajiban. 2. Pendapat para pakar. Menurut Prof. Hart Jawidjaja, SH, orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. 3. Pandangan hukum modern. Setiap orang secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku bagi seluruh umat manusia karena merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. 4. Pandangan hidup. Setiap manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak saat dia lahir, yang berakhir dengan kematiannya. 5. Pandangan agama. Seorang manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak benih atau pembibitan ada pada kandungan ibu. 6. Pandangan hukum di Indonesia. A. Bahwa setiap manusia pribadi adalah pendukung hak. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan ayat 1, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang. Ayat 2, segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama oleh undang-undang. Ayat 3, segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap pengasutan untuk melakukan pembelakangan demikian. Ayat 4, setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh-sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum. Bab selanjutnya, objek hukum. Benda sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek manusia atau hukum. Subjek hukum berupa benda atau biasa disebut zaak. Dasar hukum berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang benda atau zaak yang ada. 1. Buku KUH Perdata. 2. Undang-Undang Pokok Agrarian. Undang-Undang Nomor 5 1160. 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960. Undang-Undang tentang merek perusahaan dan merek peniagaan. Dan masih banyak lagi. A. Manusia sebagai objek hukum. 1. Zaman kependudukan bisa dibilang penjajahan. 2. Pandangan hukum modern. Di masa kini perbudakan sudah tidak ada lagi. Perbudakan dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. 3. Pandangan agama. Menurut ketentuan agama, manusia sebagai tidak dibenarkan karena agama menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sempurna di bumi yang punya kedudukan lebih tinggi dari makhluk lainnya seperti binatang. Bab selanjutnya, peristiwa hukum. A. Macam-macam peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu dapat dibagi berbagai golongan. Pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa pelanggaran hukum. Contohnya kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut. B. Lingkungan hidup, jual beli, sewa-menyewa, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain-lain. Kedua, peristiwa hukum tunggal dan majemuk. Terdiri dari satu peristiwa saja, umpama hibah atau pemberian. 3. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Peristiwanya hanya sepintas seperti pembatalan perjanjian tawar-menawar. 4. Dan peristiwa hukum positif. Peristiwa hukum negatif. Bab selanjutnya, hubungan hukum. B. Segi hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu 1. Kewenangan yang disebut hak, dan 2. Kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari satu peristiwa hukum. Misalnya jual beli dari satu pasal hukum objektif, pasal 1474 KUH Perdata. C. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut. 1. Adanya orang-orang yang hak dan kewajiban saling
berhadapan. 2. Adanya objek yang berlaku sesuai hak dan kewajiban. 3. Adanya hubungan antara pemilik hak, pengemban kewajiban, dan adanya hubungan atas proyek yang bersangkutan. Bab selanjutnya mengenai hak. A. Teori-teori tentang hak. Pada abad ke-19, Jerman mengungkapkan 2 teori tentang hak, diantaranya pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. 3. Di samping kedua teori tersebut, masih terdapat teori gabungan, mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari A. Peldorn, hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan. C. Utrecht, hak bukanlah kekuatan. Hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan. D. Lemaitre, hak adalah sama dengan izin. B. Macam-macam hak. Hak dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu 1. Hak mutlak, 2. Hak relatif. Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak. Contoh hak pemilikan. 2. Hak relatif. Hak relatif adalah setiap kekuasaan wewenang yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain tertentu supaya ia berbuat baik atau berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Hak relatif dibagi dalam A. Hak publik relatif, hak keluarga relatif, hak kekayaan relatif. Bab selanjutnya perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. A. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum akan terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan A. Adanya kehendak orang untuk bertindak dan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. B. Pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak secara tegas yang tertulis mengucapkan kata dan isyarat. Pernyataan kehendak secara diam-diam, misalnya diam saat rapat berarti setuju. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum 2 pihak. B. Perbuatan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilarang oleh hukum, perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Hal ini sesuai dengan pasal 1354 KUH Perdata. B. Perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan dilarang oleh hukum atau perbuatan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. C. Akibat hukum ialah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Wujud akibat hukum, berubah dan lenyapnya suatu keadaan hukum, berubah dan lenyapnya suatu hubungan hukum, dan lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Bab selanjutnya, masyarakat hukum. Ada batasan masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam sekelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan ini dibuat kelompok untuk berlaku bagi kelompoknya sendiri. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingkah laku yang sama sehingga timbul perbedaan aturan di sesama kelompok. B. Pembentukan kelompok. Kelompok terjadi karena kodrat manusia sebagai makhluk hidup yang ingin hidup berkelompok. Tetapi sebagai sosial atau makhluk sosial, manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat karena sejak lahir sudah hidup di antara masyarakat. C. Faktor pendorong untuk bermasyarakat. Pertama, kebutuhan biologis. Kedua, persamaan senasib seperti organisasi perusahaan kecil. 3. Persamaan kepentingan seperti organisasi negara. 4. Persamaan tujuan seperti sama-sama menghendaki perdamaian dunia. D. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. 1. Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat hukum dibagi 3, yaitu masyarakat teratur, masyarakat yang teratur dengan sendirinya, dan masyarakat tidak teratur. Menurut dasar hubungannya, ada masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan. 3. Menurut dasar kehidupannya atau kebudayaannya,
A. Masyarakat primitif, B. Masyarakat desa dan kota, masyarakat teritorial, D. Masyarakat genealogis, E. Masyarakat teritorial genealogis. 4. Menurut hubungan keluarga. A. Keluarga inti, B. Keluarga luas, C. Bangsa, D. Suku bangsa. Bagian 5. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab selanjutnya, antropologi hukum. A. Pengertian. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Kedua-duanya ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum itu, dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret itu untuk mengarahkan tingkah laku manusia. B. Antropologi dan hukum. Seperti diketahui, antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ia mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Maka apabila seorang antropolog hanya merupakan segi kecil daripada ruang lingkup antropologi hukum, oleh karenanya para antropolog akan menghadapi banyak kesulitan dalam memasalahkan definisi-definisi tentang hukum seperti yang kita kenal dalam ilmu hukum positif. Bab selanjutnya, sosiologi hukum. A. Pengertian. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Studi hukum secara sosiologis mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, sosiologi hukum mempunyai tujuan untuk menjelaskan praktik-praktik hukum. 2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. 3. Sosiologi hukum tidak memberi penilaian terhadap hukum. B. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang telah dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat UU, pengadilan, polisi, advokat. Bab selanjutnya, psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari pengembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Bab selanjutnya, sejarah hukum. Pengertian sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan usul-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah menghubungkan keadaan yang lampau dengan keadaan sekarang maupun yang akan datang. Apabila dihubungkan dengan hukum, maka dapat diterima bahwa hukum merupakan lanjutan pertumbuhan dari hukum yang lampau, sedangkan hukum yang akan datang terbentuk dari hukum yang sekarang. B. Peranan dan fungsi sejarah hukum. A. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. B. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. C. Berguna untuk praktik hukum. D. Membantu mahasiswa hukum untuk lebih mengetahui bara hukum yang dipelajarinya. E. Mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Bab selanjutnya, perbandingan hukum. A. Pengertian. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum satu dengan hukum lainnya. Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dapat digunakan di semua bidang hukum. 2. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum ini mencakup lebih jauh dari perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Tujuan daripada perbandingan hukum. Tujuan perbandingan hukum menurut Main and Paul adalah membantu menyelusuri asal-usul pengembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Sedangkan menurut Randall, usaha mengumpulkan informasi mengenai hukum asing dan usaha mendalami pengalaman yang dibuat studi hukum asing dan rangka pembaharuan hukum. C. Fungsi daripada perbandingan hukum. 1. Fungsi teoritis. Perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. 2. Fungsi praktis. Di samping bermanfaat sebagai teori perbandingan hukum juga bermanfaat dalam perbandingan hukum, khususnya bagi applied research and pembentukan hukum baru.
3. Hukum dalam pembinaan hukum dapat mendalami macam-macam sistem hukum nasional dan internasional, membuka mata kita untuk menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum, dan mendalami dan memperluas ilmu pengetahuan dan masih banyak lagi. D. Manfaat daripada perbandingan hukum. Manfaat ilmiah. Manfaat ilmiah bermanfaat bagi unifikasi hukum. 4. Bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. 5. Bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. 6. Bermanfaat bagi pelaksanaan HPI atau Hukum Perdata Internasional. Sekian dari pembacaan ringkasan buku Ilmu Pengantar Hukum. Sekian dan terima kasih.